Nah, langkah pertama, potong roti menjadi 3 bagian ya teman-teman. Setelah itu kita tusuk pakai tusukan sate. Nah, kalau udah gini, kita bikin warnanya jadi cantik teman-teman. Kita pakai pop ice rasa strawberry. Langsung aja kita tuangkan serbuk ini ke air yang di gelas teman-teman. Kita aduk pakai roti ini aja teman-teman. Nanti juga larut kok, warnanya pink. Jadi cantik kan teman-teman? Bosen banget tiap hari cuma duduk kayak gini. Pengen gitu buka usaha. Tapi usaha apa ya? Gak mau dagang dagangannya sama kayak orang lain. Nah, ini dia roti sweety teman-teman. Harganya murah loh, cuma 1000-an aja. Teman-teman juga bisa bikin di rumah karena bahan-bahannya gampang. Nah, ini dia yang aku cari. Apa aku jualan roti sweety ini ya? Bikinnya juga gampang. Tapi kalau dijual 1000-an gak asik ah. Jual 10 ribuan aja gak sih? Hahaha. Bu, kamu habis lihat apa? Kok kelihatan seneng gitu, Bu? Kamu setuju nggak kalau aku buka usaha? Aku mau jualan roti sweety mas. Gak apa-apa kan mas? Aku bosen diem di rumah terus. Ya udah boleh, tapi jangan terlalu sering juga ya. Aku nggak mau kamu kecapean. Padahal biar aku aja yang kerja. Enggak mas, aku nggak akan capek kok. Daripada di rumah terus kan? Ya aku boring mas. Yes, makasih ya mas. Aku bakal tabung uang hasil jualan aku. Pokoknya aku nggak akan boros mas. Sama-sama, duduk dulu. Jangan kayak anak kecil gitu. Jualannya jangan aneh-aneh ya. Ingat ini ya, Bu. Iya mas, aku nggak akan aneh-aneh kok. Belum juga mulai jualan. Tapi kamu udah bilang yang enggak-enggak. Iya, maaf. Aku cuma wanti-wanti aja, Bu. Semangat ya. Kalau butuh dana, bilang aku aja. Iya mas, aku pasti bilang kok. Alhamdulillah, baru buka aja udah rame gini. Kenapa gak dari dulu coba? Pasti aku udah punya tabungan banyak nih. Ibu, ini uangnya bu. Aku mau beli satu aja bu. Aku juga mau satu ya, Bu. Aku mau yang lumer-lumer. Oke siap. Tunggu sebentar ya. Ibu ambil dulu. Kalian tunggu aja. Cuma ambil doang gak lama kok. Terima kasih bu. Ayo kita makan di pinggir sungai. Pasti lebih enak nih. Bu Alita keren banget bu, baru buka aja udah banyak yang antri nih. Kalau nggak salah roti ini tuh lagi viral ya di TikTok. Alhamdulillah bu, saya juga nggak nyangka. Mungkin karena roti ini premium ala Jepang, makanya banyak yang mampir. Iya sih, toh kemasannya juga cantik. Cuma ya itu harganya tinggi banget. Kasian anak-anak bu, kalau bisa harganya dikurangin dikit. Nih bu, roti sweety-nya. Rotinya lembut, udah gitu lumer banget bu. Ini bu uangnya. Terima kasih banyak ya bu. Saya coba roti sweety-nya. Mari bu. Iya, hati-hati Bu Isma. Alhamdulillah, hari pertama jualan udah sebanyak ini. Semoga hari esok dan hari-hari yang akan datang terus seperti ini. Pokoknya kalian berdua harus bilang kalau roti ini lembut sama lumer. Pokoknya kalian harus memuji roti sweety ini. Tapi roti sweety ini gak seperti itu bu. Rotinya keras, gak ada lumer-lumernya juga. Gina, saya akan membayar kamu berapapun yang kamu mau. Cepat, lakukan apapun yang saya perintahkan. Gina, udah, kita ikut aja. Kita cari aman aja. Aku tahu ini salah, tapi nggak ada pilihan lain. Guys, kalian harus coba roti sweety ini ya. Rotinya lembut, udah gitu lumer juga teman-teman. Harga 10.000 itu worth it lah. Gak terlalu mahal kok guys. Apalagi dapat roti yang vibes-nya kayak Jepang gitu. Jangan lupa dibeli ya. Datang ke tokonya Bu Alita ya. Selamat mencoba teman-teman. Oke, bagus. Nanti uangnya langsung saya transfer ya. Jangan bilang-bilang soal ini ke siapapun. Kalau ada salah satu dari kalian yang bilang, saya bakal minta uang itu balik. Iya, kirim uang itu secepatnya. Saya pergi dulu ya Bu. Mari.
Wah, ini sih paling asik. Semoga Mas Bima nggak tahu soal ini. Aku harus bisa menyembunyikan ini serapat mungkin. Kamu anak siapa? Kenapa kamu bawa uang sebanyak ini? Kamu nggak takut uangnya dicopet? Ini buat Bu Alita, ibu penjual baru netes ya. Saran aku jangan terlalu percaya diri. Ada hal yang harus ibu lakukan, Bu. Buat saya, maksudnya apa? Iya, ini buat ibu. Uang itu bisa menolong ibu loh. Oh iya, ibu kan penjual baru ya. Ibu pasti belum ahli dong. Tapi saya nggak mau nerima uang ini. Kalau aku bilang terima ya terima, Bu. Jangan lupa pakai roti yang sudah kadaluarsa juga. Jangan pakai roti yang bagus. Cepat pergi dari sini dan bawa uang itu. Baiklah. Bener-bener baru terjun ke jalan. Dasar ibu-ibu polos, gitu aja nggak ngerti. Tapi aku seneng karena dia nggak banyak-banyak. Sakit. Aduh, tangan aku sakit banget. Tuh kan, apa aku bilang, batu ini bisa kembali ke tangan aku. Kalian percaya kan? Iya, aku percaya Nemo. Ternyata apapun yang memang milik kita pasti akan kembali ke kita. Teman-teman, ayo kita pergi. Aku udah puas lihat Laya kesakitan. Laya, rasakan itu. Makanya, jangan pernah ada niatan memiliki benda yang bukan hak milik kamu. Aduh, sakit. Ibu, tolongin aku, Bu. Tangan aku sakit banget. Aku tahu maksud anak kecil cantik itu apa, tapi aku ikutin aja apa kata dia. Orang tua anak kayak baik kok. Ayo teman-teman, kita bikin roti sweetie ala Bu Alita. Ini sih gampang banget. Bahan-bahannya juga praktis loh teman-teman. Harganya pada murah juga. Nih, lihat aja. Cuma ini doang bahan-bahannya. Yuk langsung bikin aja. Nah, langkah pertama, potong roti menjadi 3 bagian ya teman-teman. Setelah itu kita tusuk pakai tusukan sate. Nah, kalau udah gini, kita bikin warnanya jadi cantik teman-teman. Kita pakai pop ice rasa strawberry. Langsung aja kita tuangkan serbuk ini ke air yang di gelas teman-teman. Kita aduk pakai roti ini aja teman-teman. Nanti juga larut kok. Warnanya pink, jadi cantik kan teman-teman. Nah, udah cantik kan? Terakhir kita tambahkan coklat deh. Tara, udah jadi nih teman-teman. Mudah bukan? Jangan lupa dicoba ya. Pakai roti kadaluarsa, roti yang udah kering juga. Hahaha. Kebetulan banget nih saya juga baru buka. Ayo mau beli berapa ibu-ibu, bapak-bapak? Nih roti sweetie-nya baru aja bikin tadi pagi. Maaf nih Bu, kita kok merasa tertipu ya. Ibu bilang roti sweetie ini lumer, tapi kok bukannya lumer ya, malahan rotinya keras. Udah gitu, udah kayak bau-bau roti kadaluarsa. Anak saya sakit gara-gara roti ini, Bu. Harga doang mahal, tapi soal rasa sama keamanan makanannya nggak ada. Pak, Bu, ini roti premium ala Jepang. Gak mungkin bisa bikin sakit. Gak mungkin rotinya keras. Kalian ini ada-ada aja deh. Saya ketawa banget dengernya. Nih, dengerin ya. Kalau nggak mau beli ya jangan. Berarti kalian bukan target pasar saya. Kok malah merendahkan kita, Bu? Kita juga nggak mau datang rame-rame kayak gini. Tapi roti sweetie Bu Alita ini yang bikin kita datang ke sini, Bu. Selera kalian aja yang kampungan. Makanya jangan coba-coba makan makanan yang mewah kayak gini. Jadinya tuh perut lebay kan. Dasar lidah-lidah kampung. Kita datang dengan cara baik-baik Bu. Kenapa ibu malah kayak gini ha? Kenapa ibu malah menghina kami semua? Ya emang itu kenyataannya. Kenapa nggak terima banget sih? Ada apa ini? Kenapa kalian ribut kayak anak kecil? Tuh, gara-gara Bu Alita, dia menjual sweetie yang tidak layak, Pak. Roti sweetie yang dia bikin, anak-anak pada sakit perut, Pak. Waduh, kok bisa? Bu Alita, apa semua itu benar, Bu?
Aduh, udah deh, kepala saya ini pusing tahu. Pergi, kepala saya pusing gara-gara kalian nih. Bu Alita, jika kejadian ini terulang kembali, saya akan membawa petugas-petugas desa ke toko roti ini. Bawa aja Pak Hansip, wong saya nggak ngapa-ngapain kok, lidah mereka aja yang lebay. Saya pamit, jangan sampai ada keributan lagi. Ih, kenapa pada demo sih? Gak asik banget deh. Berisik, jangan nangis terus. Saya nggak suka sama anak cengeng kayak kamu lah ya. Ma, sakit ma. Ini tuh rasanya sakit banget. Kenapa cuma aku yang merasa sakit ini? Kenapa malah Bir enggak ma? Karena saya ini kuat. Ilmu kamu itu nggak seberapa lah ya. Kamu ini belum bisa menyangka kekuatan dari batu itu. Nggak adil. Ini nggak adil banget. Aku nggak mau tangan aku sakit kayak gini. Aku mau tangan aku sembuh. Jangan pernah memperlihatkan kelemahan kamu di hadapan mereka. Kalau kamu terus seperti ini, mereka akan dengan mudah melawan kamu. Iya ma, aku nggak akan jadi anak yang lemah. Saya bisa saja menyembuhkan luka itu, tapi karena kecerobohan kamu, ini adalah hukuman buat kamu lah ya. Iya ma, aku akan menerima hukuman ini. Tangan aku ini benar-benar sakit. Aku nggak bisa nahan rasa sakit ini. Aku nggak pernah menyangka batu itu bisa kembali ke tangan Nemo dengan mudah. Bu Isma, ibu ngapain? Ibu mau uang haram ini, Bu. Uang haram? Maksudnya apa, Gina? Tuh uang banyak. Emangnya kalian sanggup menghabiskan semua uang itu? Saya mampu kok bantu habisin uangnya. Hehe. Nggak boleh Bu, uang ini beneran haram. Kita berdua dipaksa untuk membuat video endorse sama Bu Alita. Nah, kenapa kita bilang ini uang haram? Karena uang ini kita dapat dengan cara yang salah. Di dalam video itu kita berdua berbicara kalau roti sweetie Bu Alita itu lumer dan lembut, padahal aslinya enggak. Roti sweetie-nya keras, pelit topping juga. Tuh kan, tapi pas saya datang ke toko itu, Bu Alita nggak mau ngaku. Dia malah menghina para pembeli. Katanya kita semua itu kampungan. Hati-hati Pak, Bu, jangan biarkan anak kalian jajan roti sweetie Bu Alita. Rotinya bikin anak sakit. Iya bener banget itu, jangan ada yang mau beli. Kita sebagai orang tua harus waspada. Bener Pak, Bu, jauhin roti sweetie Bu Alita. Aduh, orang-orang miskin banyak gaya deh. Makanya kalau punya lidah, jangan kampungan. Jangan beli roti sweetie saya. Jangan meninggi dulu Bu, nanti kalau jatuh malu. Kenapa Bu, kok kayak seneng gitu? Biasalah, bapak-bapak sama ibu-ibu kalau lagi bercanda itu emang suka kelewatan. Oh iya, tuh uangnya mau dikemanain? Dibuang aja Bu, saya nggak mau ngeliat uang itu. Ah, oke bagus, jangan dipakai ya. Takutnya ada hal buruk menimpa kalian. Siap Bu Isma. Kayaknya cuma aku pedagang yang dapat pesanan sebanyak ini. Coba kalau pedagang lain, emangnya bisa ya? Mana udah malam lagi. Haha. Dingin banget sih. Perasaan tadi enggak deh. Kok ini tiba-tiba dingin ya? Apa jangan-jangan aku meriang mendadak nih? Aroma manis apa ini? Kok tajam banget ya? Tapi kalau dari aromanya kayak aroma roti sweetie buatan aku deh. Hah? Kenapa warnanya jadi menyala gini? Perasaan tadi itu warnanya pink deh. Kok tiba-tiba jadi merah sama pucat gini? Kenapa kardus ini gak bisa diangkat? Ada apa ini? Aduh, ini aneh banget sih. Mana badan aku juga gatel banget lagi. Ah, sakit banget. Kulit aku kenapa jadi pecah-pecah gini? Dan kalau aku rasakan, kulit tangan aku kayak roti kering. Ah, tidak. Mas, ada roti hidup, Mas. Aku harus keluar. Aku nggak mau terkurung di dalam sini. Aku harus keluar. Bu, ada apa ini? Kenapa rumah kita jadi seperti ini? Apa yang kamu lakukan, Bu?
rasanya kayak ada bau amis-amisnya gitu. Wah, ada apa ini? Apa jangan-jangan ada udang di balik batu nih? Bu, jawab ada apa? Aku baru pulang kerja dan aku udah ngeliat hal aneh seperti ini. Maksudnya apa, Bu? Kenapa roti-roti itu bisa ada di tembok rumah kita? Bahkan adonannya juga sama, Bu. Mas, ini bukan salah aku dan aku nggak tahu apa-apa, Mas. Tolong jangan. Hah, suara Bu Alita berubah gitu. Kayaknya itu azab, Mbak. Bu Alita kan selalu menghina pelanggan dan pedagang-pedagang kecil di sini. Kemana suara indah itu? Kenapa suara aku jadi suara resisan open? Ah, ada apa ini? Apa ini terjadi gara-gara roti yang aku pakai ya? Sama anak kecil yang entah kemana. Pasti gara-gara dia juga. Pak, Bu, maaf sebelumnya. Apa kalian bisa tinggalin kita berdua? Saya mau ngomong sama istri saya. Oke, Pak, siap. Ayo, Pak, Bu. Ayo kita bicara, Bu. Coba sekarang jelasin, Bu, apa yang membuat rumah kita jadi seperti ini? Maafin aku, Mas. Aku salah. Selama aku buka usaha, aku berbuat curang. Aku menjual dengan harga tinggi. Padahal aku pakai roti yang udah nggak layak, Mas. Aku pakai roti kering. Ada juga roti yang udah kadaluarsa, Mas. Ini alasan aku selalu ngelarang kamu buka usaha, karena aku udah punya feeling kalau kamu pasti akan terjun ke jalan yang salah. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Aku nggak tahu kalau aku akan tergoda, Mas. Berhenti jualan ya, jangan jualan lagi. Aku nggak akan ngizinin kamu sampai kapanpun itu. Mas Bima marah sama aku. Pasti dia bakal diamin aku selama berhari-hari. Ya Allah, maafin aku. Ketika aku diberi kesempatan, aku malah menyesatkan kesempatan itu. Tolong maafkan hambamu ini ya Allah. Hamba bersalah. Hamba adalah seorang penipu. Maafkan diri ini ya Allah. Sekarang hidup ini dalam rumah yang penuh dengan aroma aneh ini. Aku nggak bisa hidup tenang. Ini adalah kutukan paling menyeramkan. Nggak ada pelanggan. Nggak ada roti sweetie yang bisa aku buat lagi. Semuanya hilang. Semuanya hancur. Aku dihukum karena menjual kebohongan dengan harga mahal. Roti sweetie manis itu berubah jadi kenyataan pahit yang terus menghantui hidup aku ini.